Gue bakal menginformasikan ke kalian mengenai teknik analisa satu ini dengan pengertian sesederhana mungkin agar lo bisa lebih mengerti cara menggunakan Elliott Wave dengan mudah. Let's start this learn to trade section. Saat ini banyak sekali teori atau prinsip yang dikembangkan oleh ahli untuk melihat dan mengetahui pergerakan harga pasar. Salah satunya adalah Elliott Wave. Masih belum banyak trader yang mengetahui cara trading dengan Elliott Wave. Padahal dengan bantuan gelombang Elliott, trader bisa memetakan proyeksi pergerakan harga pada semua pair time frame. Masalahnya adalah, materi-materi tentang cara menggunakan Elliott Wave ini masih sangat terbatas dan cukup sulit untuk dipelajari secara otodidak oleh trader pemula. Nah, ini adalah alasan kenapa gue pengen ngebahas Elliott Wave di konten gue kali ini. Elliott Wave adalah sebuah teori bentuk analisis teknikal untuk memperkirakan tren yang terjadi di pasar perdagangan. Elliott Wave digunakan dengan cara mengidentifikasi psikologi investor, harga tertinggi dan terendah, serta beberapa faktor lainnya. Dalam Elliott Wave, tren pasar akan menunjukkan pergerakan dalam pola gelombang 5/3. Untuk 5 gelombang pertama disebut dengan gelombang impulsif dan 3 gelombang selanjutnya disebut gelombang korektif. Gelombang impulsif adalah gelombang yang terjadi ketika harga pasar sedang bergerak ke salah satu arah tertentu. Gelombang ini menyebabkan ketidakseimbangan sentimen pasar yang akhirnya menyetir harga ke salah satu arah saja. Contohnya begini, saat tren sedang naik, biasanya pergerakan pasar pun dalam keadaan naik, sehingga harga terdorong untuk meluncur naik. Sebaliknya, saat tren menurun, trader akan mengalami kepanikan yang menyebabkan harga terus turun. Gelombang korektif adalah gelombang yang terjadi ketika adanya ketidakseimbangan pada pergerakan harga di pasar perdagangan yang menyebabkan pergerakan harga pasar menjadi berlawanan. Saat harga semakin cepat naik, maka potensi harga turun pun akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya, saat harga cepat turun, maka potensi harga naik akan semakin besar. Menurut teori Elliott Wave, pada setiap waktu harga pasar akan selalu bergantian bergerak dari fase impulsif, kemudian akan berganti mengalami fase korektif. Lalu bagaimana sih cara kerja dari Elliott Wave? Tadi gue sempat menyebutkan kalau gelombang impulsif terdiri dari 5 gelombang. Gelombang tersebut terdiri dari 3 gelombang naik dan 2 gelombang turun. Gelombang impulsif memiliki aturan sebagai berikut. Gelombang 3 adalah gelombang yang terbesar, sedangkan gelombang 1 dan 5 akan selalu lebih pendek dari gelombang 3. Saat gelombang 3 mengalami impulsif terpanjang, maka gelombang 5 akan memiliki panjang yang hampir sama dengan gelombang 1. Gelombang 2 dan 4 strukturnya bergantian atau zigzag. Kalau salah satu gelombang mengalami koreksi tajam, maka gelombang lainnya akan mengalami koreksi datar. Gelombang 3 harus lebih tinggi dari gelombang 1. Kemudian untuk gelombang korektif sendiri memiliki 3 bagian gelombang, yaitu gelombang impulsif turun, gelombang koreksi naik, lalu gelombang impulsif turun lagi. Masing-masing gelombang memiliki nama gelombang A, B, C. Sampai di sini lo paham kan dengan cara kerja dari Elliott Wave? Nah, lalu gimana sih cara menggunakan analisa Elliott Wave ini? Jadi begini cuan-cuan people, saat lo menemukan pola pergerakan harga membentuk tren naik, kemudian diikuti tren turun, maka lo harus tentukan bahwa gelombang naik adalah gelombang 1 dan gelombang turun adalah gelombang 2. Untuk menentukan kapan saat yang tepat untuk masuk pasar, lo harus ingat bahwa gelombang 2 tidak pernah turun di bawah gelombang 1 dalam impulsif. Lalu gelombang 2 dan 4 memiliki struktur zigzag. Kemudian, saat lo tarik garis dan menemukan harga berada di level 50%, maka lo memprediksi kalau gelombang 3 akan muncul ketika ditandai dengan pergerakan perubahan tren yang kuat. Inilah waktu yang tepat untuk mengambil posisi buy, tapi lo harus tetap perhatikan risikonya walaupun gelombang 3 menguat. Yang harus diingat, lo tetap harus membatasi kerugian dengan menerapkan manajemen risiko. Caranya, tetapkan stop loss pada titik paling rendah yang ada dalam teori Elliott Wave. Setelah lo tahu apa itu Elliott Wave dengan cara penggunaannya, gue mau jelasin nih plus minus menggunakan teori Elliott Wave ini. Inilah beberapa kelebihan dari teknik analisa Elliott Wave. Yang pertama adalah dari segi cara analisa, Elliott Wave penggunaannya ini cukup simpel dan tidak perlu menggunakan bantuan indicator yang terlalu kompleks. Yang kedua adalah prediksi untuk mendapatkan peluang untung dan rugi bisa tepat dengan menggunakan teknik ini. Asalkan trader memiliki kapabilitas dalam membaca garis Elliott Wave yang tepat. Nah, untuk kelemahan dari teknik analisa Elliott Wave ini adalah
Teknik analisa ini tetap memiliki risiko yang harus diwaspadai oleh trader dan investor. Elliott Wave juga memiliki pola yang sangat banyak, sehingga cukup membingungkan untuk trader pemula. Setelah gue sudah jelasin beberapa hal tentang teori Elliott Wave ini, apakah lo tertarik untuk mencoba menggunakan teori ini untuk meraih keuntungan dan mengantisipasi kerugian dalam aktivitas trading lo? Jika lo punya pertanyaan seputar Elliott Wave, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah konten video ini ya. Sekian dulu untuk session Learn to Trade kali ini, sampai ketemu lagi di konten selanjutnya ya. Bye bye con-con people!